Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Lintas Nasional Antara kembali hadir menemani Anda. Bersama saya Asri Indahwali. Kita beralih ke informasi yang pertama. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menjelaskan sikap negaranya terhadap konflik Iran, Israel yang menjadi atensi global. Yang menjadi atensi global. Borojerdi menegaskan selama agresi berlangsung, Iran tidak akan tinggal diam. Jika Israel menyerang fasilitas militer Iran, maka Iran pun akan melakukan balasan yang setimpal dengan menyerang pangkalan militer Israel. Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia menggelar jumpa pers terkait konflik Iran dengan Israel yang memanas sejak 13 Juni lalu. Jumpa pers digelar di kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni. Borojerdi menerangkan, serangan awal yang dilakukan Israel terhadap Iran merupakan hal yang ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Serangan Israel tersebut menyasar fasilitas sipil dan situs aktivitas nuklir Iran. Borojerdi menegaskan, selama agresi berlangsung, Iran tidak akan tinggal diam dan siap untuk terus berperang. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز متقابلا حملاتی را اتخاذ کرد. Borojerdi mengakui serangan balasan yang dilakukan Iran merupakan bentuk pembelaan terhadap kepentingan negara. Ia berharap serangan balik yang dilakukan Iran bisa menjadi pelajaran bagi Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyatakan bahwa Iran akan melayani dan memfasilitasi WNI yang ingin meninggalkan Iran dan kembali ke Indonesia. Evakuasi WNI di Iran kemungkinan bisa terjadi mengingat konflik Iran-Israel yang semakin memanas sejak Jumat pekan lalu. Sejak Jumat 13 Juni lalu, Israel melancarkan serangkaian serangan udara dengan menargetkan fasilitas nuklir dan kawasan militer yang berada di kota Teheran, Iran. Serangan Israel juga menghantam salah satu stasiun televisi pemerintah Iran saat siaran sedang langsung. Tak tinggal diam, Iran pun melakukan pembalasan dengan mengirimkan rudal atau peluru kendali yang mengarah ke Tel Aviv di Israel. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi menegaskan Iran akan memberikan dukungan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran. Bahkan, Iran juga siap mengevakuasi warga negara Indonesia jika ingin meninggalkan negara Iran. Hal ini disampaikan Borojerdi saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 17 Juni. راجب اتباع اندونزیایی تا اونجایی که من میدونم تعدادی اتباع اندونزیایی در ایران هستن که سفارت شما در تهران به خوبی با اینا ارتباط داره، براشون کانال‌های ارتباطی در مواقع خطر تعریف کرده، مثل شما تلفن‌های خاص و غیر و ذالک. دولت ایران به خوبی داره از سفارت حمایت میکنه و هر لحظه که بخوان اینها رو از ایران خارج بکنن یا ضرورت تشخیص بدن یا خودشون بخوان برن، دولت ایران این آمادگی رو داره که این رو براشون تسهیل بکنه و در رابطه کمک بکنه. Selain itu, Borojerdi juga menegaskan pemerintah Iran tidak akan tinggal diam atas serangan bertubi Israel yang ditujukan ke wilayah Iran. Ia menyebutkan Iran akan terus membalas serangan Israel tersebut. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi
pada hari Selasa 17 Juni menyatakan Iran masih menjadi anggota perjanjian internasional untuk mencegah penyebaran senjata nuklir atau Non-Proliferation Treaty. Dubes Borojerdi memperingatkan bahwa ketidakseimbangan dalam perjanjian itu memungkinkan Iran akan keluar dari perjanjian tersebut. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, menyatakan meski telah diserang Israel pada Jumat 13 Juni 2025, Iran masih menjadi bagian dari anggota Non-Proliferation Treaty, NPT, atau Perjanjian Internasional untuk Mencegah Penyebaran Senjata Nuklir. Hal ini disampaikan Borojerdi saat jumpa pers yang digelar di rumah jabatannya di Menteng, Jakarta, Selasa 17 Juni. Dalam hal ini, Dubes Iran menyoroti ketidakseimbangan Israel yang memiliki senjata nuklir dan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Gaza dan Lebanon, namun tidak ada kecaman internasional. Kendati demikian, ia menyebutkan pihaknya akan keluar dari NPT jika kerjasama hanya berjalan sepihak. البته ما هنوز در NPT هستیم و هنوز تصمیمی برای خروج از NPT نگرفتیم و هنوز داریم با آژانس همکاری میکنیم، اما آژانس باید بداند که این همکاری یک طرفه نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و آژانس هم باید وظایف خودش رو در قبال کشورهایی که به وظایف خودشون در NPT انجام به وظایف خودشون در NPT عمل میکنند به وظایف خودش عمل کنند. Selain itu, Borojerdi juga menegaskan Iran akan mengevaluasi partisipasinya dalam skema non-proliferation global jika sistem internasional tidak berubah. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu 17 Juni lalu memastikan harmonisasi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selesai dalam pekan ini. Rancangan undang-undang tersebut, jelas Supratman, menekankan terhadap dua hal, yakni perlindungan maksimal hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Kementerian Hukum tengah mengharmonisasi rancangan undang-undang RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tingkat pemerintah. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kemenkum Jakarta Selasa 17 Juni, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa harmonisasi tersebut selesai dalam pekan ini. Menkum Supratman menyampaikan RUU KUHAP menekankan dua hal utama, yakni terkait dengan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia (HAM) serta penguatan penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif. Yang pasti yang akan sangat berubah adalah menyangkut soal komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia. Jadi nanti yang kita sepakati bersama di pemerintah bahwa proses pendampingan yang orang dinyatakan itu bisa dimulai di tingkat penyelidikan, ya. Itu sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, di luar itu juga menyangkut soal restoratif justice. Jadi ini penguatannya lebih menjadi penekanan. Supratman menambahkan harmonisasi RUU KUHAP melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta menampung masukan dari perkumpulan advokat lintas bidang. Menkum juga mempersilahkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan melalui parlemen. Dari Jakarta, Cahya Sari, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Oke ya, makasih. Makasih ya. Pemirsa, Lintas Nasional Antara masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari lahir Pancasila 2 yang sama dengan rampungnya GI dan SUTT 150 Cafe, Koloni Dale Tentena yang mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dunia usaha.
berjalan selaras dengan nilai Pancasila akan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Peringati hari lahirnya Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui YBM PLN dukung potensi akademik mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dengan menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. PLN berharap penerima beasiswa dapat memanfaatkan bidang ilmu yang ditekuni dan berkontribusi dalam membangun negeri di masa yang akan datang. Dan tentunya dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi kebanggaan bangsa. Di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Hari lahir Pancasila bukan hanya sekedar peringatan momentum bersejarah. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi terus hidupkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan pekerjaan dan hasil yang optimal di setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kelistrikan di Sulawesi. PLN terus berupaya hadirkan listrik yang andal di setiap pelosok negeri. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi gelar program bersih-bersih lingkungan di kawasan Masjid 99 Kuba dan Lego-Lego yang menjadi ikon kota Makassar. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik, terutama dari sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Aksi ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN UIP Sulawesi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Hari lahir Pancasila 2020. Cafe, Koloni Dalet dan Tena yang mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat bagi masyarakat dan dunia usaha. Berjalan selaras dengan nilai Pancasila akan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Peringati hari lahirnya Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui YBM PLN dukung potensi akademik mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dengan menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. PLN berharap penerima beasiswa dapat memanfaatkan bidang ilmu yang ditekuni dan berkontribusi dalam membangun negeri di masa yang akan datang. Dan tentunya dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi kebanggaan bangsa.
Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Hari lahir Pancasila. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi terus hidup Pancasila dengan memberikan pekerjaan dan hasil yang optimal di setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kelistrikan di Sulawesi. PLN terus berupaya hadirkan listrik yang andal di setiap pelosok negeri. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Dalam rangka hari di kawasan Masjid 99 Kuba dan Lego-Lego yang menjadi ikon kota Makassar. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik, terutama dari sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Aksi ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN UIP Sulawesi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, PSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Nasional Antara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 17 Juni lalu memutuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah administratif Provinsi Aceh. Ia pun meminta semua pihak menjaga suasana kondusif dan persatuan NKRI.
suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Wali Negro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar pada Selasa malam 17 Juni lalu menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kete, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Wali Nangro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala usai keputusan sengketa 4 pulau yang telah ditetapkan menjadi milik Aceh. Dalam konferensi pers yang digelar di Jalan Brawijaya nomor 6 Jakarta Selatan Selasa malam 17 Juni, Wali Nangro Aceh menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi keputusan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto yang telah membuat masyarakat Aceh senang dan tenang. Dalam kesempatan yang sama, Yusuf Kala menyebut masalah sengketa 4 pulau yang sebelumnya sempat dialihkan ke Sumatera Utara menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan serta tak terulang kembali di kemudian hari. Jangan kita menggaruk lagi lukanya lama itu masalahnya kan itu. Dan kalau terjadi itu supaya sekali kita akan selesaikan karena mati efek. Macam tadi saya bilang, ini akan jadi peperangan suku antara Sumatera Utara dan Aceh. Nah ini kan akan pecah belah Indonesia ini kan. Sedangkan apa yang harus dilakukan adalah untuk menyatukan kita. Apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul undang-undang Aceh, umpamanya undang-undang Aceh, MOU Helsinki, karena situ jelas. Apabila ingin mengambil pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Sebelumnya di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan itu berdasarkan dokumen kesepakatan batas wilayah antara Aceh dan Sumut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri nomor 111 tahun 1992 yang ditandatangani pada 24 November 1992 serta Peta Topografi TNI AD tahun 1978. Dari Jakarta, Cahya Sari, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, pemirsa, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang membuka rute perdana Palembang-Kuala Lumpur setelah kembali menyandang status bandara internasional pada April lalu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Selasa 17 Juni lalu berharap momen ini bisa membuka peluang peningkatan sektor ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi membuka rute penerbangan mancanegara di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang usai kembali menyandang status internasional pada April lalu. Rute perdana yang dibuka yakni Palembang, Kuala Lumpur dengan menggandeng maskapai AirAsia. Untuk rute ini pihak maskapai menyiapkan 180 kursi kelas ekonomi dijual dengan harga mulai dari Rp449.000 yang bisa dibeli mulai hari ini melalui aplikasi resmi pihak maskapai. Penerbangan perdana akan dilakukan pada 18 Juli mendatang dengan jadwal penerbangan Kuala Lumpur-Palembang pada pukul 9.35 waktu setempat, sementara penerbangan Palembang-Kuala Lumpur dijadwalkan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Selasa 17 Juni menyebut momen ini diharapkan meningkatkan konektivitas dan membuka peluang dalam peningkatan sektor ekonomi juga pariwisata. Di sini yang kita harapkan
adalah bukan hanya kelompok-kelompok pelaku usaha saja atau bukan hanya pelajar saja, tapi yang kita harapkan ada menukar tentang promosi destinasi wisata. Kita tahu Sumatera Selatan juga banyak yang sudah terbangun destinasi wisata ataupun juga yang sedang dirintis. Sementara itu, pihak maskapai menyebut pembukaan rute ini melihat dari kinerja positif penerbangan Palembang, Kuala Lumpur, dan sebaliknya pada saat sebelum masa pandemi. Kalau dari historinya, usually we see that the route performs at above 80% load factor, and generally in terms of the movement, we see quite a balanced movement between Indonesians going to Malaysia as well as Malaysians coming to Palembang as well. So we expect that now with this route reopening, we should see similar patterns for this route. Yeah. Setelah rute ini, pemerintah Sumsel menargetkan bisa membuka rute mancanegara lain seperti Singapura dan negara tetangga lainnya sesuai kebutuhan pasar. Hingga saat ini sejumlah maskapai lain seperti Scoot dan Malindo juga direncanakan akan membuka rute penerbangan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Januari 2026 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Otoritas Bandara Internasional Kuala Namu mengeluarkan pernyataan resmi terkait ancaman bom terhadap maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SVA 5276 di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 17 Juni lalu. Dari keterangan yang diterima saat ini, pesawat dalam kondisi aman dan tidak ditemukan bom sebagaimana ancaman yang diterima. Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan dan Otoritas Bandara Internasional Kuala Namu mengumumkan bahwa pesawat maskapai Saudi Airlines nomor penerbangan SV5276 yang sebelumnya mendapat ancaman bom dipastikan tidak ditemukan dan dalam kondisi aman. Dalam pernyataan resmi di Bandara Internasional Kuala Namu Selasa 17 Juni, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto menjelaskan pesawat tersebut mengangkut 442 jamaah haji asal Depok dan Bekasi yang terbang dari Bandara King Abdul Aziz International Jeddah Arab Saudi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Indonesia. Pemeriksaan pesawat dilakukan oleh pihak Jihandak Brimob Polda Sumut dan Jihandak Kodam 1 Bukit Barisan, serta dari Batalion Komando Pusat Gerak Cepat Kopasgat 469 TNI Angkatan Udara. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto menjelaskan, saat ini pesawat telah dipindahkan ke posisi aman untuk persiapan administrasi penerbangan pada esok hari. Pelaksanaan diskusi di IOC, Emergency Operation Center, yang menyatakan bahwa pesawat hari sudah dalam kondisi clear. Dalam waktu dekat, pesawat akan kita geser ke area yang lebih aman untuk persiapan administrasi, kemudian hal lain yang diperlukan untuk memberangkatkan mereka besok ke bandara tujuan ke Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ancaman bom tersebut dilayangkan ke Kementerian Perhubungan Indonesia yang berada di Jakarta melalui perangkat surat elektronik. Otoritas Keamanan Bandara Kuala Namu menyebut email tersebut diduga berasal dari Mumbai, India. Saat ini seluruh jamaah haji telah difasilitasi oleh pihak maskapai dan Bandara Internasional Kuala Namu untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan pulang besok. Dari Deli Serdang, Muhammad Valery Siregar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan segera kembali. Tetap bersama kami di Lintas Nasional Antara.
Hari lahir Pancasila 2020 yang sama dengan rampungnya GI dan SUTT 150 kafe Koloni Dale Tentena yang mampu mendukung peningkatan perekonomian di Sulawesi Tengah, sebab Pancasila akan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Peringati hari lahirnya Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui YBM PLN dukung potensi akademik mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dengan menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. PLN berharap penerima beasiswa dapat memanfaatkan bidang ilmu yang ditekuni dan berkontribusi dalam membangun negeri di masa yang akan datang. Dan tentunya dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi kebanggaan bangsa. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Hari lahir Pancasila. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi terus hidupkan nilai-nilai Pancasila, pekerjaan dan hasil yang optimal di setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kelistrikan di Sulawesi. PLN terus berupaya hadirkan listrik yang andal di setiap pelosok negeri. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Dalam rangka di kawasan Masjid 99 Kuba dan Lego-Lego yang menjadi ikon kota Makassar. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik, terutama dari sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Aksi ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN UIP Sulawesi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Hari lahir Pancasila 2025 dan SUTT 150 kafe Koloni Dale Tentena yang mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tengah, sebab penyelesaian proyek ini berdampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Berjalan selaras dengan nilai Pancasila akan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkap prospek perguruan tinggi vokasi dalam membantu mengakses lapangan kerja. Kementerian Dikti Saintek mengoptimalkan peran kampus vokasi
dalam memenuhi kebutuhan industri dan membuka kesempatan kerja bagi lulusannya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyoroti peran perguruan tinggi vokasi terhadap kebutuhan industri dan lapangan kerja. Inilah yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy saat melakukan presentasi di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 17 Juni. Wamen Stella menilai pendidikan vokasi menjadi pintu yang relevan untuk memperoleh keterampilan kerja sesuai perkembangan industri yang diiringi kemajuan teknologi saat ini. Terdapat 1.062 perguruan tinggi vokasi seperti politeknik dan akademi yang tersebar hampir di seluruh daerah di tanah air dengan 4.000 lebih program studi. Menurut Stella, kondisi ini adalah peluang yang sangat besar bagi industri yang membutuhkan tenaga terampil. Jadi perguruan tinggi vokasi pada saat ini hanya 8% dari di Indonesia. Dan kita melihat ini adalah sebenarnya suatu peluang yang sangat besar. Karena industri kita sangat membutuhkan tenaga terampil yang harus bisa dilakukan oleh vokasi. Jadi pada saat ini kita melakukan program khusus bagaimana yang kita sebut adalah industry match education. Jadi industrinya itu cocok dan persis sama, bukan persis, industri itu tepat kepada kurikulumnya. Wamen Stella menyampaikan Kemendikti-Saintek melakukan peningkatan kapasitas perguruan tinggi vokasi atau optimalisasi yang dilakukan dengan revitalisasi serta penguatan kemitraan dengan dunia industri. Optimalisasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi lulusan baru untuk mendapatkan akses kerja yang sesuai dengan keterampilan dan bidang ilmu yang dimiliki. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan 9 Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination yang berlangsung pada 16 hingga 17 Juni di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Lebih dari 200 delegasi dari 23 negara hadir membahas upaya pemberantasan malaria di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah juga menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas malaria pada 2030. Hal itu dipertegas dengan komitmen pemerintah memimpin upaya eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik. Sebagai upaya mempercepat pencapaian eliminasi malaria di kawasan Asia Pasifik, pemerintah menggandeng Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) dengan menggelar 9 Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination di Bali. Pertemuan yang berlangsung pada 16 dan 17 Juni tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan dari kawasan untuk membahas sejumlah tantangan dalam menekan bahkan memberantas malaria di negara kawasan, seperti mobilitas lintas batas, resistensi obat, serta dampak perubahan iklim. Penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria di kawasan Asia Pasifik, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut, ambisi pemerintah memberantas malaria dalam jangka waktu 5 tahun bukan hanya masalah kesehatan, namun juga untuk kemanusiaan dan keadilan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerapkan langkah preventif seperti screening deteksi dini malaria, juga pemberian kelambu yang dilengkapi insektisida. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penanganan malaria dengan distribusi obat untuk masyarakat di satu kota, seperti yang diterapkan di Kerom dan Timika, dan terbukti mengurangi sekitar 50% kasus malaria. So we are, with the help of Global Fund, 3.3 million kelambu with insecticide is distributed to all people. So those are the prevention. Now we are trying the third programs, which is the mass drug administrations. So we deploy a certain prophylaxis, we call it prevention drugs, across the populations in one city. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memastikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk program eliminasi malaria. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tugas kami adalah akan dengan komitmen yang ditandatangani pada hari ini, kami akan memastikan pemerintah daerah sudah harus menyiapkan dana untuk program eliminasi malaria.
Kemenkes mencatat 90% kasus malaria ditemukan di kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua. Oleh karenanya, dengan menggandeng seluruh gubernur di Papua, pemerintah pun berupaya mengeliminasi tingginya kasus malaria di wilayah setempat. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk memperkuat perekonomian di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menggelar Sekartaji 2025 yang menjadi ajang untuk membangun sinergitas lintas sektor Selasa 17 Juni lalu. Di tahun ini, Sekartaji mengusung tema sinergi memperkuat resiliensi perekonomian menghadapi dinamika global melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang kembali menunjukkan komitmen untuk memperkuat ekonomi daerah melalui ajang Sekartaji 2025 yang digelar di Kota Malang pada 17 Juni. Dengan mengusung tema sinergi memperkuat resiliensi perekonomian menghadapi dinamika global melalui pengembangan sektor unggulan daerah, Sekartaji 2025 menjadi ajang penting dalam membangun sinergi lintas sektor menuju ekonomi yang kreatif, tangguh, teruji, dan terdigitalisasi. Acara ini berlangsung dengan melibatkan jajaran kepala daerah, unsur Forkopimda, dinas terkait, pelaku usaha, perbankan, akademisi, hingga komunitas, bertujuan untuk menjadi ruang kolaborasi strategis. Selain kegiatan diskusi, acara ini turut membahas perkembangan ekonomi serta berbagai isu aktual untuk menjaga resiliensi pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. Tujuannya sebenarnya mensinergikan kegiatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tahun ini itu sangat penting ya, karena tantangan yang dihadapi, kita tadi mungkin sudah mendengar dari berbagai narasumber, cukup challenging gitu ya, dan kita nggak bisa terjebak dengan berita ataupun juga fakta yang ada, tapi kita juga memikirkan inovasi tadi ya, dan juga memikirkan cara bagaimana kita bisa berbuat untuk nilai tambah yang lebih baik. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar daerah di wilayah kerja BI untuk membangun sinergi lintas sektor menuju ekonomi yang kreatif, tangguh, teruji, dan terdigitalisasi. Bank Indonesia juga memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM, penghargaan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, serta penghargaan bagi sejumlah daerah lainnya. Dari Malang, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Hukum menyambut baik putusan pengadilan Singapura yang menolak permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan oleh Paulus Thanos, buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Selasa 17 Juni menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berkoordinasi dan mengawal proses ekstradisi yang akan disidangkan pada 23 hingga 25 Juni mendatang. Pengadilan Singapura telah memutuskan untuk menolak pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan oleh buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik Paulus Thanos alias Tian Pochin. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kemenkum Jakarta Selasa 17 Juni mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan yang membuat Paulus Thanos tetap ditahan tersebut. Kemenkum sebagai otoritas pusat, jelas Supratman, terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Luar Negeri, guna memantau sidang pemeriksaan ekstradisi yang digelar pada 23 sampai 25 Juni mendatang. Apakah permintaan ekstradisi kita itu akan dikabulkan atau ditolak? Ya. Setelah itu, ini prosesnya masih panjang, teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak, baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali, dan karena itu kita tunggu ya.
Menkum Supratman menyebut, hingga saat ini buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Thanos belum menyatakan kesediaannya secara sukarela untuk diekstradisi ke Indonesia. Dari Jakarta, Cahya Sari, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Lintas Antara masih akan segera kembali usai jeda berikut. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Terima kasih Anda masih di Lintas Nasional Antara. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengamankan 6 warga negara asing asal Papua Nugini di perairan Jayapura. Mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi dan diduga menyelundupkan BBM serta hasil laut. Siap. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menyerahkan 6 orang warga negara asing asal Papua Nugini ke kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Jayapura. Keenam warga PNJ tersebut berinisial FK, EB, AK, ST, GT, dan AT yang ditangkap Satuan Kapal Patroli Satro Lantamal 10 Jayapura karena menyelundupkan 1,6 ton BBM jenis Pertalite, 35 kg sirip hiu, 1,5 kg gelumbung ikan, dan 2,5 kg teripang di perairan Laut Jayapura. Pada Selasa 17 Juni, PLH Kepala Subseksi Intelijen Imigrasi Jayapura, Dedi Parlindungan mengatakan, untuk sementara, ke-6 warga tersebut mendekam di sel tahanan imigrasi Jayapura untuk menjalani proses hukum. Ada dua kemungkinan besar akan dilakukan tindakan administratif keimigrasian atau tindakan pidana keimigrasian. Kasus yang kita telah telusuri, mungkin mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi dan tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sah, seperti itu. Sementara itu, Komandan Satrol Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Edi Obed menjelaskan, TNI Angkatan Laut terus meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Laut Jayapura guna memastikan keamanan dan ketertiban laut. Kami harapkan masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya terhadap warga negara asing PNJ wajib hukumnya dilengkapi dengan dokumen pelintas batas. Kemudian jangan coba-coba melaksanakan penyelundupan dalam bentuk apapun dari Indonesia ke Papua Nugini maupun dari Papua Nugini ke Indonesia. Kami 1 kali 24 jam kami melaksanakan pengamanan di wilayah Jayapura, mulai dari perairan Jayapura sampai dengan perbatasan. Dedi menambahkan, saat ditangkap, ke-6 warga tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen keimigrasian. Ke-6 warga asing ini dijerat dengan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menampilkan video permintaan maaf advokat Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor crude palm oil, timah, dan kasus importasi gula atas sejumlah konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejagung, pribadi para penyidik, serta narasi negatif terkait pemerintahan. Dalam video yang ditampilkan saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 17 Juni lalu, Marcella mengaku menyesali tindakannya dan menyatakan tidak ada kebencian secara pribadi terhadap Kejagung juga pihak lainnya. Kejaksaan Agung menampilkan video permintaan maaf advokat Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor crude palm oil, CPO, timah, dan kasus importasi gula atas sejumlah konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejagung maupun pribadi para penyidik serta narasi negatif pemerintahan. Video berdurasi kurang lebih 3 menit itu ditayangkan saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung Jakarta Selasa 17 Juni. Dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya, apapun saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf. Saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Dalam video itu, Marcella meminta maaf dan mengaku tidak memeriksa semua kasus yang dibuat tim atas arahannya, serta menyesali tindakannya. Ia pun menyatakan tidak ada kebencian secara pribadi terhadap Kejagung dan memuji kinerja institusi penegak hukum tersebut. Terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi adalah tidak benar. Abdul Qohar menegaskan konten-konten negatif yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Jampitsus, dan Direktur Penyidikan adalah tidak benar. Dari Jakarta, Setyan Kaharviana, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 15.000 lowongan kerja ditargetkan tercipta di Kota Bandung sepanjang 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk menurunkan angka pengangguran secara bertahap. Angka yang sampai selesai mengingat kegiatan beliau yang sangat padat. Pemerintah Kota Bandung menargetkan terdapat 15.000 lowongan kerja sepanjang tahun 2025. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka Bursa Kerja atau Job Fair 2025 di Geraha Manggala Siliwangi, Selasa 17 Juni. Menurut Farhan, tingkat pengangguran terbuka TPT di Kota Bandung saat ini mencapai 7,4% atau sekitar 100.000 orang. Guna menghadapi tantangan tersebut, Pemkot menyiapkan strategi untuk menekan angka pengangguran secara bertahap di tahun ini menjadi 6,4%. Link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
seperti pelatihan-pelatihan gitu nggak Pak? Kalau pelatihan sudah pasti. Terus UMKM center di setiap kecamatan sedang kita bangun dan kita akan memanfaatkan yang namanya pendirian Koperasi Merah Putih di 151 kelurahan yang akan kita mulai resmikan bersama dengan Hari Koperasi Nasional sama-sama Bapak Presiden nanti pada tanggal 12 Juni. Job Fair tahun ini diikuti oleh 45 perusahaan dengan total 2.600 lowongan kerja yang ditawarkan. Pemkot menargetkan sedikitnya 50% serapan tenaga kerja dari kegiatan ini atau sekitar 1.500 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melaksanakan kejuaraan menembak Kapolda Kalsel Cup 2025 dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Kegiatan secara resmi dibuka pada Selasa 17 Juni dan diikuti oleh 300 peserta dari unsur TNI, Polri, serta anggota Perbakin di lapangan tembak Satuan Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Lintas Nasional Antara. Saya Asri Dahwali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyelenggarakan kejuaraan menembak Kapolda Kalsel Cup 2025 dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-79 di lapangan tembak Satuan Brimob Polda Kalsel di Banjarbaru, Selasa 17 Juni. Kejuaraan diikuti oleh anggota TNI, Polri, dan Perbakin Kalsel dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang. Mereka terbagi dalam kategori menembak nomor pistol jarak 20 meter, kelas Forkopimda, dan kelas TNI Polri. Usai membuka kejuaraan, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, menyampaikan rasa syukurnya atas kondusivitas di Kalsel selama ini. Menurutnya, hal itu merupakan buah dari terbangunnya solidaritas TNI Polri yang senantiasa mengawal daerah, menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat, serta mendukung berbagai aktivitas lainnya. Pihaknya pun berharap, selain untuk mengasah bakat menembak, kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan Polri di Kalsel. Lomba menembak TNI Polri Perbakin dalam rangka rangkaian HUT Bayangkara ke-79 2025 dan kegiatan ini dilaksanakan dalam juga tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan solidaritas TNI Polri. Tak hanya menembak sasaran, Kapolda Kalsel Cup 2025 juga menghadirkan kategori berburu yang diikuti oleh 20 tim dari 47 peserta. Lomba tembak berburu ini diselenggarakan di kawasan Kabupaten Tanah Laut selama 3 hari mulai tanggal 20 hingga 22 Juni 2025. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keselamatan. Kami informasikan juga